Ong Rahayu. Awigena-mastu, kali ini kita akan membahas bagaimana nasib para dewa di tangan para pengonten. Demikian Sobat Sundeh tujuan dari konten ini. Dalam sebuah konten ada disebutkan Dewi Durga dan Dewi Sri sama dengan Nyi Roro Kidul. Entah apa yang ada di dalam benak mereka dalam konten bernuansa gaib ini. Ada pula jin penguasa Pulau Bali dikalahkan oleh seorang tokoh agama dalam sebuah konten berikutnya. Disebutkan bahwa Sang Hyang Siwaseka, begitu nama jin penguasa Pulau Bali yang tertarik memeluk Islam. Tentu tujuan dari konten ini adalah agar umat tidak tersesat oleh para pengonten, yang memang nama-nama tokoh yang ada di dalamnya sangat mirip dengan dewa-dewi Hindu. Sejak kapan Pulau Bali dikuasai oleh jin? Ini sungguh menyesatkan. Sekilas ini semacam tips menaikkan level agamanya yang dilakukan dengan cara merendahkan agama Hindu. Jadi mengapa konten ini berisi Dewi Hindu? Dalam dua konten menyebut Dewi Durga sama dengan Nyi Roro Kidul dan jin bernama Sang Hyang Siwaseka. Seolah yang disembah umat Hindu adalah makhluk semacam jin. Dengan begitu, maka lengkaplah sudah label negatif Pulau Bali di mata para pengonten. Ini yang sangat disayangkan. Untuk itu, perlu pengetahuan tatwa bagi umat Hindu agar hal semacam ini dapat kita jawab. Tuhan dalam agama Hindu adalah sang penentu alam semesta. Dalam Hindu, Sang Hyang Widiwasa artinya dia yang menakdirkan, yang maha kuasa. Tuhan itu ibarat matahari, dewa ibarat sinarnya. Jadi analoginya, para dewa mewakili aneka sinar matahari sehingga banyak sebutan alias julukan. Sekarang Anda pikir, apakah yang maha kuasa atas segalanya ini beragama? Apalagi tertarik dengan salah satu agama. Sinar suci Sang Hyang Widi atau dewa meskipun banyak tetapi satu, ekam satwibra bahudawadanti. Seperti sinar matahari tadi terlihat putih tetapi sesungguhnya ada 7 spektrum warna di dalamnya. Sang Hyang Widiwasa di dalam lontar bercorak siwa bersifat saguna dengan 8 sifat kemahakuasaan yang disebut Asta Iswarya dan nirguna tak terjangkau oleh pikiran. Berikut ini bagian dari Asta Iswarya. Anima maha kecil, Mahima beliau itu maha besar, Lagima beliau itu maha ringan, Prapti beliau dapat mencapai sekehendak hati, Prakamya kehendaknya terjadi, Isitwa beliau adalah raja alam semesta, Wasitwa beliau adalah maha kuasa, Yatrakama wasayitwa tiada yang dapat menentang kehendaknya. Batara Siwa disebut dengan Wiyapi, Wiyapaka, Nirwikara, ada di mana-mana tetapi tidak dipengaruhi oleh apapun, apalagi dipengaruhi untuk pindah agama. Lontar Buana Kosa Patalah 3 Sloka 76 menyebutkan Brahma Sri Jaya Tilokam Wisnawe Palakastitam Rudratwe Samarascewa Trimurti Nama Ewaca. Brahma wujudnya waktu mencipta dunia ini, Wisnu wujudnya waktu memelihara dunia ini, Rudra wujudnya waktu memperlina dunia ini. Demikian 3 wujudnya Trimurti, hanya beda nama. Ketika mereka mengatakan bertemu dengan Sang Hyang Siwaseka, tentu bukanlah Trimurti dalam agama Hindu. Jadi
Sang Hyang Siwaseka dalam konten tersebut bukanlah Batara Siwa yang disembah, yang dipuja oleh umat Hindu. Umat Hindu memuja leluhur, apa salahnya? Pemujaan leluhur sudah ada sebelum agama Hindu masuk ke Indonesia. Punden berundak, menhir adalah bukti nyata peradaban religi di Indonesia yang sudah sangat tua. Hindu tidak menghilangkan pemujaan leluhur, tetapi memuliakan ajaran asli Nusantara. Dengan cara bagaimana? Mengenalkan Dewa Brahma dan Dewi Saraswati sebagai dewa pencipta dan juga leluhur manusia. Dari Dewi Satarupa, nama lain Dewi Saraswati, lahir manusia pertama sampai dengan leluhur manusia yang ketujuh. Itulah sebabnya angka 7, angka keramat yang berkaitan dengan leluhur, yang juga berkaitan dengan 7 lapis alam Saptaloka dan Sapta Petala. Dari kata Manu inilah timbul istilah manusia yang artinya keturunan Manu atau keturunan dari makhluk berpikir yang disebut sebagai Homo sapiens. Jadi Dewa Brahma dan Dewi Saraswati sebagai sinar suci Tuhan dalam menciptakan alam dan isinya adalah juga leluhur umat manusia. Umat manusia berasal dari Tuhan dalam wujud sinar suci dan juga leluhur tertinggi. Apabila seorang manusia memiliki kualitas dewa, maka ia berhak kembali kepada asalnya. Alam Brahma sebagai alam tertinggi para leluhur, di mana Sang Pencipta Brahma dan Dewi Saraswati berstana. Karena itu, ketika para leluhur memberi anugerah, sesungguhnya anugerah itu adalah dari Sang Pencipta. Konsep ini disebut sebagai Siwa Pitra di dalam naskah Stutistawa, Tuhan dalam wujud leluhur. Jadi, tuduhan menduakan Tuhan tidak berlaku dalam teologi Hindu. Jadi kesimpulannya, yang ada dalam konten seperti ini bukanlah sesembahan umat Hindu. Mari kita cerdas dalam beragama. Solusi bagi umat Hindu menghadapi konten nyeleneh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Santi, Santi, Santi. Om.